Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 268. Bab 1485 Kegiatan Aula Jiwa. Apakah kalian semua berencana untuk kembali ke dataran tengah? Aku juga akan menemani kalian semua, Zian di samping tersenyum dan memberitahu semua orang setelah mendengar percakapan kelompok Xiao Yan. Xiao Yan sedikit terkejut setelah mendengar berita ini. Dia bertanya, "Kamu juga ikut? Pulau Naga Timur baru saja mengalami pertempuran besar. Apakah ini saat yang tepat bagimu untuk pergi sekarang?" Xiao Yan secara alami menyadari bahwa Zian bermaksud membantunya mendapatkan api teratai pemurni iblis. Peluang keberhasilan Xiao Yan pasti akan meningkat jika dia bisa mendapatkan bantuan dari seorang ahli yang telah mencapai bintang keempat kelas Dou Sheng, namun Pulau Naga Timur saat ini tidak masalah. 3 Raja Naga Besar menderita luka serius kali ini, dan Raja Naga Barat dan Selatan lumpuh. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang mereka perlukan sebelum mereka dapat memulihkan kekuatan mereka. Para tetua akan menyelesaikan masalah ini dari Pulau Naga Timur dengan tepat. Zian berkedip ke arah Xiao Yan dan tersenyum sambil menjawab. "Kamu terlalu banyak membantuku kali ini." Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar desakan Zian. Dia akhirnya mengangguk. Pertarungan untuk api teratai pemurni iblis pasti akan melibatkan aula jiwa. Terlebih lagi, aula jiwa akan berhenti meremehkannya. Oleh karena itu, para ahli yang akan mereka kirim pasti sangat kuat. Akan jauh lebih aman jika ahli kekuatan Zian menemani mereka. "Kapan kita akan berangkat?" Mata Zian menunjukkan kegembiraan setelah Xiao Yan mengalah. Nada suaranya seolah memberikan kesan bahwa dia tidak sabar untuk keluar. Xiao Yan menatapnya dengan ekspresi agak aneh. Mungkinkah gadis ini merasa kesal karena harus tinggal di Pulau Naga Timur dan menggunakan kesempatan ini untuk keluar dan bersantai? Karena tidak ada lagi masalah yang harus diselesaikan, kita harus pergi sekarang. Selain itu, Kepala Suku Yao Ming, tolong bantu aku mengawasi Cailin ketika kamu kembali ke suku Pithon 9 Tanah Dalam yang tenang. Di antara 3 sandera suku surga setan Phoenix, pertama-tama kami akan melepaskan Jiu Feng. Jika tidak, mereka mungkin akan melakukan sesuatu yang drastis dalam mengatasi kecemasan mereka. Kun Feng dan Ying Feng akan terus ditahan di Pulau Naga Timur. 2 Dou Sheng masih bisa menahan mereka. Terlebih lagi, 3 Pulau Naga Besar telah menderita kekalahan yang menyedihkan. Bahkan suku surga setan Phoenix kemungkinan besar tidak akan berani mencoba menyelamatkan mereka. Xiao Yan menoleh dan tersenyum saat berbicara dengan Yao Ming. Meskipun Yao Ming cukup kuat, dia baru saja mendapatkan kembali posisi ketua. Faktanya, dia bahkan telah menyinggung suku surga setan Phoenix. Tentu saja, dia tidak bisa pergi terlalu lama. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak meminta bantuannya. "Ya." Yao Ming tersenyum dan mengangguk. Dia menangkupkan tangannya sambil menghadap Xiao Yan sambil berkata, "Kalau begitu, kuharap perjalananmu lancar." Xiao Yan menyeringai. Dia berhenti berbicara sambil melambaikan lengan bajunya. Terowongan spasial terbentuk di sampingnya. Setelah itu, dia memimpin untuk melangkah perlahan ke dalamnya. Yang lain segera mengikuti dari belakang. Zian dengan cepat memberikan beberapa instruksi sebelum terbang ke terowongan spasial di hadapan mata tetua pertama Pulau Naga Timur yang tak berdaya. Awan dengan malas melayang melintasi langit biru. Sinar matahari yang hangat tersebar dari cakrawala, menyebabkan segalanya dipenuhi kemalasan. "Wah!" Riak melingkar tiba-tiba muncul di langit yang tenang saat celah spasial juga perlahan terbuka. Banyak sosok manusia perlahan keluar dari sana. "Saya akhirnya meninggalkan pulau sialan itu. Mengapa orang-orang itu pindah ke tempat terkutuk itu di masa lalu?" Zian menghirup udara segar setelah keluar dari celah spasial. Dia merentangkan tangannya. Wajah cantiknya tampak sedikit mabuk. Kelompok Xiao Yan saling berhadapan setelah menyaksikan Zian berubah dari kaisar naga yang sangat mengesankan menjadi seseorang dengan karakteristik seorang gadis kecil. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Meski telah menjadi kaisar naga, gadis ini tetap menyembunyikan karakter batinnya. "Ayo pergi. Area ini sudah berada dalam wilayah aliansi. Kita seharusnya bisa segera tiba di pavilion bintang jatuh." Mata Xiao Yan melihat sekelilingnya. Setelah mengetahui posisinya, dia melambaikan tangannya dan dengan cepat memimpin jalan menuju ke dalam.
Paviliun Bintang jatuh. Kecepatan kelompok Xiao Yan saat ini bisa dibilang mengerikan. Dalam beberapa menit, banyak kota mulai terlihat di bawahnya. Namun, Xiao Yan akhirnya mengerutkan kening setelah melihat banyak dari kota-kota ini telah rusak. Jelas sekali, mereka terlihat seperti telah mengalami banyak pertempuran. Sepertinya aliansi belum damai selama periode waktu ini. Pikiran ini terlintas di hati Xiao Yan setelah menangkap situasi di sepanjang jalan. Kecepatannya tiba-tiba meningkat saat tubuhnya menghilang ke cakrawala dengan sekejap. Yao Lao, leluhur Hou Yun, tetua pertama Menara Pil, dan beberapa orang lainnya berkumpul di dalam aula besar di gedung utama Paviliun Bintang Jatuh. Ekspresi mereka sedikit suram. Jelas sekali, suasana hati mereka sedang buruk. Selama periode waktu ini, sekitar setengah dari 300 lebih kota penting di aliansi telah diserang. Meskipun serangan ini mungkin muncul dari berbagai faksi, ada ahli dari aula jiwa yang bercampur di antara mereka. Mata Yao Lao menyapu aula sambil berkata perlahan. Matanya mengandung kemarahan saat dia melanjutkan. Menara Pil juga telah menyampaikan pesan. Ada peningkatan jumlah serangan diam-diam baru-baru ini. Banyak alkemis yang akhirnya menghilang setelah serangan diam-diam. Kita semua harus jelas siapa dalang di balik semua ini. Orang-orang dari aula jiwa ini menjadi semakin sombong. Kedua alis merah menyala leluhur Hou Yun bergerak saat dia berbicara dengan kejam. Tetua pertama Menara Pil di samping juga mengangguk dengan ekspresi muram. Bahkan seseorang setenang dia menjadi sedikit marah dengan metode tercela aula jiwa. Untungnya, aliansi telah membentuk penjaga patroli. Hal ini pada akhirnya mencegah terjadinya banyak masalah. Namun, semua orang di dunia luar tahu bahwa aula jiwa telah mengubah aliansi Istana Langit, kita menjadi kekacauan besar dan membuat kita lelah. Beberapa faksi netral yang berencana bergabung dengan aliansi telah terguncang oleh metode aula jiwa hingga mereka mulai ragu. Buruk bagi reputasi kita jika ini terus berlanjut. Yao Lao mengomentari situasinya. Apa yang Anda pikirkan? Tetua pertama Menara Pil perlahan bertanya. Kami akan memperlakukan mereka seperti yang mereka lakukan terhadap kami. Mereka telah menyerang kota kami. Kalau begitu, kami akan menyerang aula cabang mereka. Rasa dingin melintas di mata Yao Lao saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Oh! Tetua pertama Menara Pil dan leluhur Huo Yun sedikit terkejut ketika mendengar ini. Meskipun aliansi Istana Langit cukup kuat, masih ada jarak antara mereka dan aula jiwa, namun Yao Lao berencana melancarkan serangan. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang menyerang aula cabang aula jiwa. Lagi pula, tidak ada bedanya dengan menarik ekor harimau. Semua orang bergegas bersembunyi dari aula jiwa, mengingat reputasi buruk mereka. Siapa yang berani masuk ke wilayah mereka dan jatuh ke tangan pihak lain? Meskipun aula jiwa sangat kuat, banyak ahlinya yang berada di markas mereka. Aula cabang mereka tidak seseram yang dibayangkan. Kita tidak perlu takut untuk tidak menghadapinya selama kita mengumpulkan kekuatan kita. Yao Lao tersenyum tipis saat dia berbicara. Saat ini, aliansi Istana Langit memang lebih lemah dibandingkan aula jiwa, namun kesenjangannya tidak terlalu besar. Meskipun ada klan Hun di belakang aula jiwa, ada juga klan kuno lainnya yang terus memantau mereka. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir klan Hun melancarkan kampanye besar-besaran untuk menghancurkan aliansi Istana Langit. Xiao Yan memegang giok kuno Tou She di tangannya dan klan Gu pasti tidak akan begitu saja menyaksikan batu giok kuno itu jatuh ke tangan klan Hun. Karena itu, haha, perkataan guru itu benar. Tidak sopan jika tidak membalas kunjungan pihak lain. Aula jiwa terlalu sombong. Sekaranglah waktunya untuk sedikit menekan mereka. Tawa yang jelas tiba-tiba terdengar di dalam aula besar sementara semua orang memikirkan rencananya. Angin sepoi-sepoi bertiup ketika beberapa sosok muncul di aula. Yang mengejutkan, mereka adalah kelompok Xiao Yan. Xiao Yan. Semua orang terkejut saat melihat orang ini sebelum mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Kamu akhirnya kembali, ya, auramu? Leluhur Hou Yun tertawa dan menegur. Dia baru saja akan berdiri ketika dia tiba-tiba sepertinya menemukan sesuatu. Ekspresinya sedikit terkejut saat dia melihat Xiao Yan dan berseru. Dou Sheng Bintang 2. Tetua pertama Menara Pil juga mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan tertawa getir.
Dalam setengah tahun, kamu telah langsung melompat dari kelas bintang pertama Dou Sheng ke bintang kedua. Apakah kamu sengaja mencoba membuatku terlalu malu untuk menunjukkan diriku melalui kecepatan ini? Yao Lao sedikit terkejut. Jelas, dia tidak menyangka kekuatan Xiao Yan akan melonjak setelah pergi selama setengah tahun atau lebih. Namun, dia dengan cepat menoleh dan dengan senang hati mengelus jenggotnya. Matanya sedikit bergeser sebelum tiba-tiba berhenti pada Xian, yang berada di samping Xiao Yan. Ekspresinya akhirnya menjadi serius. Dia mungkin hanya Ban Sheng tingkat tinggi, tetapi kekuatan batinnya sangat kuat. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya Xian. Siapa ini? Yao Lao berdiri. Dia terlihat sangat serius sambil menangkupkan tangannya ke arah Xian dan bertanya dengan sopan. Leluhur Huo Yun di samping dan tetua pertama Menara Pil sepertinya juga mendeteksi orang menakutkan ini setelah Yao Lao memperlakukan Xian dengan sikap sopan. Ekspresi keterkejutan muncul di mata mereka. Bagaimana Xiao Yan mengembalikan keberadaan yang begitu kuat setelah melakukan perjalanan? Xian secara tidak sadar sedikit malu setelah melihat Yao Lao bersikap begitu sopan. Dia pernah bertemu Yao Lao di masa lalu, tetapi saat itu, dia masih berpenampilan seperti seorang gadis kecil. Guru, dia adalah Xian. Kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya, Xiao Yan tersenyum dan berkata. Namun, dia adalah Kaisar Naga dari suku Naga Hampa kuno. Dia di sini untuk membantuku mendapatkan api teratai pemurni iblis. Kaisar Naga dari suku Naga Hampa kuno? Hati leluhur Hou Yun dan tetua pertama Menara Pil berdebar kencang saat mendengar gelar ini. Mata mereka menunjukkan ketidakpercayaan ketika mereka melihat Xiao Yan. Mereka tidak percaya bahwa dia bisa berteman dengan keberadaan yang begitu menakutkan. Bab 1486 Balai Tiang Ang. Eksistensi seperti Kaisar Naga dari suku Naga Hampa kuno adalah eksistensi yang sangat misterius di mata banyak orang. Tentu saja, bahkan anggota suku Naga kuno biasa pun menjadi legenda bagi sebagian orang. Lagi pula, suku Naga Hampa kuno jarang datang ke dataran tengah. Suku Naga Hampa kuno sama misterius dan kuatnya dengan klan kuno di hati banyak orang. Kaisar Naga di suku tersebut adalah eksistensi seperti kepala klan dari klan Gu atau klan Hun. Pakar ini adalah seseorang yang bahkan belum pernah ditemui oleh orang sekuat leluhur Hou Yun dan tetua pertama Menara Pil. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan yang muncul di wajah mereka setelah mereka mendengar bahwa Xian sebenarnya adalah Kaisar Naga yang legendaris. Haha, tidak disangka Nona Xian memiliki identitas seperti itu. Diri lama ini memang sedikit buta saat itu, Yao Lao dikejutkan oleh kata-kata Xiao Yan. Dia baru pulih beberapa saat kemudian sebelum dia dengan sungguh-sungguh menangkupkan tangannya dan tertawa. Xian merasa sedikit tidak wajar dengan kesopanan Yao Lao. Dia sadar bahwa Xiao Yan memandang Yao Lao seperti seorang ayah. Dia tidak ingin menampilkan apa yang disebut Kaisar Naga di depannya. Guru, tidak perlu bersikap sopan. Anda bisa memperlakukannya seperti gadis kecil di masa lalu. Xiao Yan juga menyadari pikiran Xian. Dia tersenyum dan melanjutkan. Karena guru telah memberikan saran ini sebelumnya, saya pikir Anda telah memilih aula cabang untuk diserang, bukan? Ekspresi Yao Lao sedikit muram ketika dia kembali ke topik ini. Dia berkata, setelah memulai penyelidikan skala penuh ke aula jiwa, kami berhasil mengumpulkan banyak informasi. Aula jiwa memiliki banyak aula cabang di dataran tengah. Ada 24 di antaranya yang lebih penting. Aula jiwa menyebutnya Aula Disha. Aula cabang tempat saya di penjara pada waktu itu adalah salah satu Aula Disha. Ruang Disha, Xiao Yan sedikit mengangguk. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar. Di atas Aula Disha ada Aula Tiang Ang. Aula ini lebih penting daripada aula jiwa, kata Yao Lao perlahan. Aula Tiang Ang terbagi menjadi langit, bumi, dan manusia. Aula langit adalah markas besar aula jiwa. Saat ini kami belum mengetahui lokasinya. Kali ini, target kami adalah aula manusia di antara aula Tiang Ang. Aula manusia, Xiao Yan bergumam dan bertanya. Seperti apa kekuatan aula manusia? Aula bumi dikelola oleh wakil ketua aula sedangkan aula manusia dikelola oleh Tianzun pertama dan kedua. Tentu saja, kita tidak boleh menghilangkan kemungkinan bahwa aula jiwa telah memperkuat pertahanannya. Jawab Yao Lao. Tianzun ketiga itu mati di tanganku saat itu.
Tianzun kedua, orang suci Guyu, hanyalah Ban Sheng tingkat tinggi. Aku tidak perlu takut padanya jika kita bertemu lagi. Sepertinya kita bisa mengalahkan aula manusia ini, Xiao Yan tersenyum tipis. Senyumannya agak gelap dan pekat. Dia benar-benar membenci aula jiwa. Dia hampir mati karena bajingan ini berkali-kali selama bertahun-tahun, tapi dia telah dewasa sekarang. Mungkin, dia harus mengambil inisiatif untuk menagih sedikit dari hutang lamanya. Serahkan urusan penghancuran aula manusia padaku. Aliansi masih membutuhkan para ahli untuk menjaganya tetap terlindungi dari segala upaya aula jiwa untuk melakukan hal yang sama kepada kita. Oleh karena itu, saya berharap leluhur Hou Yun dan yang lainnya akan menjaga tempat ini. Mata Xiao Yan beralih ke leluhur Hou Yun dan tetua pertama menara pil saat dia berbicara. Lokasi aula manusia cukup rahasia. Akan sulit menemukannya bahkan jika seseorang memiliki peta, Yao Lao ragu-ragu sebelum menambahkan. Baiklah, Xiao Yan ragu-ragu setelah mendengar pernyataan Yao Lao sebelum mengangguk. Dia memiliki Xian, Dou Sheng bintang 4, di sampingnya. Tidak banyak ahli di dataran tengah yang bisa mengancam mereka. Bahkan ketua aula-aula jiwa tidak akan bisa dengan mudah mengalahkan Xian dan mengambil seluruh nyawa mereka. Kalau begitu, kalian semua harus istirahat selama beberapa hari. Setelah itu kita akan menuju ke aula manusia. Yao Lao mengelus jenggotnya. Kilatan tajam melintas di matanya. Dia dan Xiao Yan harus bersembunyi saat mereka dikejar oleh aula jiwa. Kini, mereka bertekad untuk berhenti bersembunyi. Bagaimana hati mereka bisa tenang jika tidak membalas dendam 100 kali lipat? Ayah. Xiao Yan memandang Xiao kecil, yang sedang melangkah di udara sambil dengan gembira berlari ke arahnya. Dia buru-buru melangkah maju dan memeluk sosok kecil yang datang terbang. Sedikit kehangatan menyebar dari hatinya. Ayah, di mana ibu? Mata hitam besar Xiao melihat ke belakang Xiao Yan. Dia melihat ke segala arah untuk menemukan Cailin. Haha, mama masih latihan. Dia akan kembali menjadi Xiao kecil setelah dia menyelesaikan pelatihannya. Xiao Yan menjelaskan sambil tersenyum. Dia memeluk Xiao kecil sementara seruan tiba-tiba keluar dari mulutnya. Dia menemukan bahwa energi besar dan kuat yang mengalir secara acak di dalam tubuh Xiao kecil telah menjadi tenang. Energinya juga mengalir samar-samar dan berubah sesuai keinginannya. Bakat pelatihan Xiao luar biasa. Dalam waktu setengah tahun, dia sudah bisa mengendalikan energi di tubuhnya. Dia bisa dianggap sebagai elit sejati Douzong. Yao Lao di sampingnya tersenyum dan berkomentar. Douzong. Xiao Yan mengusap kepala kecil Xiao. Dia tanpa sadar tertawa getir. Saat itu, dia harus berlatih dan mengalami banyak kesulitan hanya untuk mencapai kelas Douzong. Pada akhirnya, Xiao tidak perlu melakukan apapun karena dia dengan mudah melangkah ke level ini. Memikirkan hal ini benar-benar membuat seseorang menghela nafas. Apalagi dia sangat tertarik dengan penyempurnaan pil. Saya berencana menunggu dia bertambah dewasa sebelum mengajarinya mantra api. Setelah itu, aku akan membantunya mencari api surgawi dan perlahan-lahan membiasakannya dengannya. Tatapan Yao Lao yang biasa memandang Xiao sangat menyayanginya saat dia tertawa. Kamu benar-benar terlalu menyayanginya, Xiao Yan tidak berdaya. Dia menyerahkan Xiao ke dalam pelukannya kepada Xian yang penasaran di belakangnya. Mereka saling menatap sementara Xiao Yan mengepalkan tangannya dan sebuah botol giok muncul di dalamnya. Ada setetes cairan emas mengambang di dalam botol. Riak yang sangat menakutkan terpancar samar-samar darinya. Apa ini? Ekspresi Yao Lao sedikit berubah saat dia melihat darah di dalam botol giok. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan di dalamnya. Darah esensi yang ditinggalkan oleh seorang ahli setengah langkah di kelas Doudi, Xiao Yan tersenyum. Dia melirik ke arah Yao Lao dan berkata, jika guru mengonsumsinya, kamu bisa dengan cepat mencapai bintang pertama di kelas Dou Sheng. Yao Lao dengan hati-hati menerima botol giok itu. Dia membalik botol giok dan mengamatinya untuk waktu yang lama. Dia sedikit ragu-ragu. Benda ini terlalu berharga, dan akan lebih menguntungkan Xiao Yan. Saya sudah mengonsumsinya. Tidak akan banyak gunanya jika saya mengonsumsinya lagi. Guru harus berlatih beberapa hari ke depan. Kami akan menuju ke aula manusia setelah Anda menyelesaikan pelatihan Anda, dan kemudian kami akan menghilangkan mereka dari dataran tengah.
Xiao Yan tersenyum. Dia berbalik dan menarik Zian dan Xiao Xiao keluar dari aula sebelum Yao Lao bisa mengucapkan sepatah kata pun. Yao Lao melihat ke belakang Xiao Yan. Dia tertawa getir beberapa saat kemudian. Setelah itu, dia mengepalkan botol giok di tangannya. Kehangatan memenuhi hatinya. Xiao Yan tetap berada di pavilion bintang jatuh beberapa hari berikutnya. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan, dia mulai mewariskan beberapa keterampilan dounya kepada Xiao Xiao. Bakat mengejutkan yang dia tunjukkan menyebabkan Xiao Yan merasa sangat terkejut untuk pertama kalinya. Sepertinya hanya dia yang bisa digambarkan sebagai seorang jenius sejati. Gelar jenius mudanya di kota Wutan tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan Xiao Xiao saat ini. Xiao Yan sangat menikmati perasaan menjadi seorang ayah selama 5 hari. Perasaan itu akan membuatnya sesekali merasa dirinya sudah dewasa. Saat ini dia bukan lagi pemuda yang lembut dan ceroboh seperti dulu. Sebaliknya, dia adalah eksistensi yang benar-benar seperti raksasa. Yao Lao yang sedang mundur akhirnya muncul di hadapan Xiao Yan pada hari ke-6. Aura Yao Lao yang meluap membuat Xiao Yan tahu bahwa dia telah menembus bintang pertama kelas Dou Sheng. Xiao Yan tidak terkejut dengan terobosan Yao Lao. Yao Lao memiliki dasar yang bagus. Dengan akumulasi kekuatannya dan darah esensi iblis Sheng, wajar baginya untuk mencapai bintang pertama kelas Dou Sheng. Kelompok Xiao yang diam-diam menghilang dari pavilion bintang jatuh pada hari kedua setelah Yao Lao menerobos. Hanya sekelompok kecil eselon atas yang menyadari bahwa aliansi Istana Langit sedang membalas dendam terhadap Aula Jiwa. Pegunungan pemakaman terletak di persimpangan antara wilayah barat dan selatan dataran tengah. Karena medannya, tempat ini mengandung aura berbahaya yang sangat pekat. Aura gelap bercampur dengan aroma mayat yang kaya karena sebagian besar orang dalam radius 500 km dimakamkan di tempat ini. Oleh karena itu, pegunungan pemakaman ini adalah pegunungan aneh yang dibangun dengan kuburan. Sulit menemukan sosok manusia dalam keadaan normal. Tidak ada seorang pun yang ingin tinggal di tempat yang diselimuti aura hantu. Wah! Suara hembusan angin tiba-tiba muncul di langit tenang pegunungan pemakaman. Sinar cahaya melintas di atas ketika beberapa sosok muncul dalam sekejap di puncak gunung jauh di dalam pegunungan. Mata mereka terpaku pada bagian terdalam pegunungan. Ada distorsi dalam ruang yang tersembunyi di balik pohon besar berwarna abu-abu. Aula manusia di Aula Tiang'ang berada di bagian terdalam dari pegunungan pemakaman. Namun, mereka menempatkan penghalang spasial di sini. Mereka akan mendeteksinya saat seseorang masuk. Yao Lao menunjuk ke bagian dalam sambil menjelaskan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia melirik Zian. Dia tersenyum dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Ruang di sekitar distorsi tiba-tiba berfluktuasi sebelum berubah menjadi penghalang spasial besar yang menutupi seluruh area. Kali ini, tidak perlu meninggalkan yang selamat. Xiao Yan sedikit mengangkat kepalanya. Ekspresi padat muncul di wajahnya. Aula Jiwa, balas dendam ini akhirnya terjadi 1 dekade kemudian. Ini belum terlambat, kan? Bab 1487 Balai Pembasmian Manusia. Di belakang ruang yang sedikit terdistorsi ada sebidang tanah hitam yang sangat luas. Beberapa warna putih solid terkadang merusak permukaan tanah. Itu adalah patah tulang yang menunjukkan rasa dingin yang aneh. Di tengah-tengah area yang luas ini berdiri sebuah aula hitam yang tenang. Itu tampak seperti binatang buas purba yang merangkak di tanah. Perasaan yang sangat gelap dan menakutkan perlahan berfluktuasi di ruang tertutup ini. Ada rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya, sangat besar, dan kokoh yang membentang dari aula hitam besar itu. Rantai ini dimasukkan jauh ke dalam tanah. Ada sekelompok kabut hitam yang tertinggal di atas rantai ini. Kabut itu samar-samar membentuk bentuk manusia. Beberapa gairah terkadang muncul dalam rantai. Akhirnya, mereka menyerbu ke dalam kabut hitam dan menyebabkan kabut hitam itu tampak seolah-olah memiliki bentuk. Seluruh area ini tampak sangat sepi. Suasana aneh menyelimuti dirinya, membuat seseorang merinding. Keheningan seperti itu berlanjut selama jangka waktu yang tidak diketahui sebelum 10 kelompok kabut hitam muncul dari rantai. Kabut hitam menyusut sebelum berubah menjadi 10 sosok manusia yang tampak dingin. Orang-orang ini saling bertukar pandang sebelum mereka bergerak dan berkumpul. Semoga kali ini kita dapat membawa kembali cukup banyak jiwa, sesosok manusia,
yang sepertinya adalah pemimpin kelompok ini, berbicara dengan suara serak. Cek-cek, kelompok iblis tua Liu melancarkan serangan diam-diam ke beberapa kota milik Istana Langit sebelumnya. Mereka tidak hanya berhasil mengembalikan cukup banyak jiwa, mereka bahkan sangat dihargai oleh Tianzun pertama. Kali ini, kami juga akan mengubah beberapa kota Istana Langit menjadi pertumpahan darah, salah satu orang tertawa dengan nada sinis. Ya, ingatlah untuk tidak meninggalkan satupun orang yang selamat. Pemimpin itu tersenyum. Dia perlahan mengangguk dan melambaikan tangannya. Selusin lebih sosok berubah menjadi kabut hitam yang melesat menjauh dari aula dengan kecepatan seperti kilat. Bang! Kelompok kabut hitam ini hendak keluar dari penghalang spasial ketika ruang di sekitar mereka tiba-tiba berhenti. Kemudian runtuh dengan keras. Selusin lebih sosok itu bahkan tidak berhasil mengeluarkan teriakan yang menyedihkan sebelum mereka dihancurkan oleh kekuatan spasial yang menakutkan menjadi ketiadaan. Penghalang spasial perlahan-lahan terpecah ketika sebuah lubang besar terbentuk setelah sekelompok orang ini dimusnahkan. Beberapa sosok perlahan masuk dari luar dan melangkah melintasi tanah hitam. Suara tajam terdengar dari aula besar ketika kelompok Xiao Yan melangkah melewati penghalang. Kabut hitam di atas rantai memperlihatkan banyak pasang mata jahat yang mengamati kelompok Xiao Yan. Beraninya kamu menerobos masuk ke wilayah aula jiwaku. Anda meminta untuk mati. Jeritan nyaring dan menakutkan tiba-tiba memecah kesunyian. Banyak sosok manusia berdiri dari rantai. Tanpa menunggu instruksi apapun, mereka berubah menjadi cahaya hitam disertai angin gelap saat mereka menyerang kelompok Xiao Yan dari segala arah. Sekelompok umpan meriam sepertinya berlarian dengan gembira. Xiao Yan tersenyum setelah melihat mereka menyerang ke depan. Dia melebarkan mulutnya sebelum lautan api panas keluar dari mulutnya. Semua sosok hitam yang masuk dalam jarak 100 kaki dari lautan api akan lenyap setelah 3 tarikan napas. Orang-orang yang lebih lemah itu bahkan tidak bisa mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Lautan api menyebar. Sosok hitam yang bergegas dari belakang akhirnya membekukan tubuh mereka karena terkejut. Baru pada saat itulah mereka memahami bahwa kelompok ini tidak ada di sini untuk bunuh diri. Sebaliknya, itu sebenarnya sudah disiapkan. Bajingan, beraninya kamu bertindak liar di wilayah aula jiwaku. Anda pasti bosan hidup. Semua Tianzun, tangkap mereka. Teriakan yang familiar tiba-tiba keluar dari aula saat lautan api menyebar ke seluruh langit. Segera, selusin sosok bergegas keluar dari aula dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, mereka melayang di atas cakrawala. Mata mereka gelap saat mereka melihat kelompok Xiao Yan di balik lautan api. Haha, kamu benar-benar berani mengeluarkan douzun belaka? Hantu tua Guyu, lebih baik kamu melangkah maju secara pribadi. Xiao Yan tertawa keras. Tawanya bagaikan guntur yang bergemuruh dan menyebar ke seluruh aula. Dia mengambil langkah ke depan sambil tertawa dan melangkah melintasi lautan api selebar 1000 kaki. Dia muncul di udara sementara tangannya mengarah ke sekelompok Tianzun aula jiwa sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Ruang terhenti saat tangannya mengepal lagi. Bang! Setelah Xiao Yan mengepalkan tangannya, tubuh selusin ditambah Tianzun meledak menjadi genangan darah. Bahkan jiwa mereka telah hancur oleh tekanan spasial yang mengerikan itu. Dengan kekuatan Dou Sheng bintang 2 Xiao Yan saat ini, mustahil bagi beberapa ahli Douzun untuk menghalanginya sedikit pun. Hah? Api hati laut? Xiao Yan tiba-tiba berseru setelah dia mengepalkan tinjunya. Ada sosok yang tersisa di ruang yang runtuh. Apalagi orang ini mengandung api berwarna biru kebiruan. Xiao Yan melirik dan mengenali asal mula nyala api ini. Kamu adalah orang tua Mugu? Senyuman menggoda muncul di wajah Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat menarik sosok manusia itu menjauh. Dia melemparkan telapak tangannya dan menghancurkan sisa api biru pada sosok itu. Sosok familiar muncul dari dalam. Anehnya, sosok itu adalah milik lelaki tua Mugu yang berulang kali menemukan masalah dengan Xiao Yan saat itu dan hampir merebut posisi juara pertemuan pil. Xiao Yan. Hati Xiao Yan kaget. Sebaliknya, lelaki tua Mugu terkejut sampai-sampai dia merasakan keinginan untuk mengompol. Sejak dia gagal merebut 3000 api terbakar, dia dikirim ke aula manusia. Dia telah mengumpulkan jiwa-jiwa dari luar dataran tengah selama periode waktu ini.
Meskipun dia kadang-kadang mendengar tentang kekuatan Xiao Yan yang melonjak selama periode waktu ini, dia tidak menyelidiki informasi lebih lanjut. Setelah bertemu Xiao Yan lagi, dia akhirnya mengerti bahwa kekuatan yang melonjak jauh lebih menakutkan. Dou Sheng, kamu benar-benar telah maju ke kelas Dou Sheng. Orang tua Mugu memandangi wajah muda itu dan merasakan suaranya bergetar. Dalam beberapa tahun yang singkat, anggota generasi muda itu, yang hanya bisa melarikan diri ketika dikejar olehnya, telah menjadi sekuat ini. Haha, sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu denganmu dan aku merasa kasihan. Api hati laut juga merupakan api surgawi. Akan membuang-buang sumber daya alam jika meninggalkannya bersama Anda. Sejak aku bertemu denganmu lagi, tolong serahkan. Xiao Yan tertawa tidak sopan. Tangannya berada di kepala lelaki tua Mugu. Kekuatan isap yang aneh muncul dari tangannya. Dia sebenarnya berniat menarik paksa api hati laut dari tubuh lelaki tua Guca. Xiao Yan, kamu berani menerobos masuk ke aula jiwaku? Anda benar-benar pergi ke neraka untuk mencari kematian? Raungan marah terdengar dari aula sementara Xiao Yan berencana untuk secara paksa mengeluarkan api hati laut. Sesosok hitam bergegas maju. Rantai hitam-hitam sepanjang 1000 kaki menembus udara seperti naga hitam beracun saat ia berlari menuju Xiao Yan. Ban Sheng belaka yang berani mempermalukan dirinya sendiri? Hantu tua Guyu, kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu tinggi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit saat rantai itu datang. Dia menjentikkan jarinya dan ledakan sonik rendah terbentuk darinya. Rantai besar itu sepertinya mengalami pukulan berat saat tiba-tiba ditarik kembali. Akhirnya bertabrakan dengan aula besar. Keluar! Xiao Yan menepis serangan Sheng Guyu dengan jarinya. Dia mengulurkan tangannya dan sekelompok api biru dengan paksa dikeluarkan dari tubuh lelaki tua Mugu. Auranya juga menjadi sedikit lemah saat ini. Jelas sekali, dia telah menerima pukulan yang fatal. Xiao Yan, aku akan bertarung denganmu. Mata orang tua Cagu menjadi merah darah setelah api hati laut dihilangkan dengan paksa. Tubuhnya mulai membengkak. Dia jelas bermaksud menghancurkan dirinya sendiri. Saat ini kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghancurkan diri sendiri di hadapanku. Xiao Yan menatapnya dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Dia secara acak melambaikan tangannya. Gelombang angin yang sangat mengerikan menghantam lelaki tua Mugu sebelum menghancurkan tubuhnya menjadi kabut berdarah pada saat berikutnya. Aula jiwa Zunze ini, yang telah membuat Xiao Yan menjadi sangat menyedihkan saat itu, bahkan tidak diberi kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri pada saat ini. Xiao Yan melirik api hati laut di tangannya setelah menghancurkan tubuh lelaki tua Cagu. Dia membuka mulutnya dan menelan api. Dengan kekuatannya saat ini, menelan api hati laut tidak lagi menghasilkan peningkatan kekuatan, tetapi api teratai Buddha marah harus dilepaskan. Meskipun api pengubah kehidupan sangat kuat, itu tetaplah api surgawi palsu. Hanya setelah memiliki api hati laut ini barulah Xiao Yan dapat benar-benar melepaskan teratai api pemusnahan 5 warna. Xiao Yan, tempat ini pasti akan menjadi tempat kamu mati hari ini. Sheng Guyu melintas dan muncul di udara setelah Xiao Yan menelan api hati laut. Dia berteriak dengan suara gelap dan padat pada saat bersamaan. Maafkan aku. Aku berencana mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah hari ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Sheng Guyu. Xian telah mengganggu setiap fluktuasi spasial yang terjadi di tempat ini. Bahkan jika orang-orang ini memiliki batu giok spasial untuk dipanggil ahli dari klan Hun, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Karena pemuda sepertimu? Sheng Guyu akhirnya tertawa marah setelah mendengar kata-kata itu. Xiao Yan adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang berani menyebutkan mengubah aula jiwa menjadi pertumpahan darah. Tentu saja, aku sadar bahwa kamu bukanlah orang yang bertanggung jawab di sini, Xiao Yan mengabaikan Sheng Guyu. Matanya beralih ke aula hitam besar saat dia berkata dengan suara samar. Yang disebut Tianzun pertama, tidak perlu terus bersembunyi. Aku, Xiao Yan, pasti akan mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah hari ini. Kata-kata yang sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat bertindak sesukamu setelah mencapai kelas Dou Sheng? Sangat mudah bagi klan Hunku untuk membunuhmu. Mendengus sedingin es keluar dari dalam aula besar setelah suara Xiao Yan terdengar. Kabut hitam pekat muncul dari dalam aula.
Sosok tua kurus seperti kerangka perlahan keluar dengan aura gelap dan padat. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1488 Tianzun pertama. Sosok kecil seperti kerangka perlahan muncul di pandangan Xiao Yan saat kabut hitam melonjak. Dia mengenakan jubah hitam, dan wajahnya tampak sangat keriput. Matanya sedalam dua kelompok api hantu yang menari-nari di dalamnya. Mereka memancarkan jejak aura yang tidak biasa. Tianzun pertama dari Aula Jiwa yang legendaris, Anda akhirnya bersedia menunjukkan diri Anda. Xiao Yan melihat sosok tua itu sebelum tersenyum dan berbicara dengan suara lembut. Pertama Tianzun perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya yang keriput tampak sangat menakutkan di bawah cahaya saat api hantu menari-nari di matanya. Suara serak yang membuat merinding terdengar pelan. Xiao Yan, tidak kusangka kamu berani menyerahkan dirimu kepada kami. Awalnya, klan telah memutuskan untuk membiarkanmu hidup lebih lama, tapi sekarang setelah kamu menyerahkan dirimu kepada kami, aku akan membantu mengambil nyawamu ini. Masih belum diketahui siapa yang akan mengambil nyawa orang lain. Xiao Yan tertawa. Matanya sangat gelap dan dingin ketika dia memandang lelaki tua keriput itu. Hantu tua inilah yang diam-diam turun tangan dan menyelamatkan Sheng Guyu saat itu. Xiao Yan mungkin tidak akan bisa mengalahkannya jika dia mengungkapkan dirinya saat itu, tapi sekarang sangat berbeda. Mengingat penglihatan Xiao Yan saat ini, dia secara alami dapat melihat kekuatan Tianzun pertama. Dia adalah Dou Sheng bintang 2 tingkat menengah. Jadi, dia sedikit lebih kuat dari Xiao Yan bahkan setelah kekuatan Xiao Yan melonjak. Namun, tidak sulit bagi Xiao Yan untuk menutupi celah tersebut. Kakak, kenapa kamu harus mengatakan begitu banyak omong kosong kepada pemuda ini? Bunuh saja dia dan ekstrak jiwanya. Cek, jiwa Dou Sheng bisa menandingi jiwa yang telah dikumpulkan oleh aula cabang ini selama lebih dari 100 tahun. Mata Sheng Zeguyu berbinar. Saat itu, dia menderita kerugian besar di tangan Xiao Yan, dan dia menaruh dendam karena penghinaan itu. Karena kekuatan pihak lain, dia tidak berani kembali ke Xiao Yan, namun Xiao Yan berani menerobos masuk ke aula jiwa saat ini. Dia harus memaksanya membayar harga yang mahal apapun yang terjadi. Haha, hantu tua Guyu, kamu benar-benar mengucapkan terlalu banyak kata-kata yang tidak perlu. Biarkan aku memblokirnya. Kata-kata Sheng Guyu baru saja terdengar ketika ruang di depannya menjadi terdistorsi. Tubuh Yao Lao perlahan muncul. Dia tersenyum sambil melihat ke arah Guyu. Ada niat buruk di matanya. Yao Chen. Wajah Guyu tenggelam saat melihat Yao Lao muncul di hadapannya. Dia baru saja hendak mengejek Yao Lao dengan dingin ketika dia tiba-tiba merasakan tekanan samar keluar dari tubuh Yao Lao. Ekspresinya langsung menjadi jelek. Kamu benar-benar berhasil menembus kelas Dou Sheng. Yao Lao tersenyum tipis saat dia melihat ekspresi Guyu yang agak terdistorsi. Dia berkata, saya hanya beruntung. Anda meluncurkan serangan diam-diam terhadap saya terakhir kali. Kali ini, aku akan mengembalikan hutangnya padamu. Jangan mengira aku takut padamu hanya karena kamu sudah mencapai kelas Dou Sheng. Saya hanya selangkah lagi untuk menjadi Dou Sheng. Guyu mendengus dingin, tapi dia tidak terlihat terlalu takut. Tempat ini adalah wilayah aula jiwa. Kekuatan bertarungnya akan diperkuat di sini. Dia menekan kedua telapak tangannya ke bawah. Ki hitam yang mengerikan keluar dari tubuhnya ketika banyak rantai besar di sekitar aula mulai bergetar pada saat ini. Gelombang demi gelombang dou ki hitam melonjak sebelum akhirnya memasuki tubuhnya. Yao Chen, aku akan melihat hak apa yang kamu miliki untuk datang ke aula jiwaku untuk menagih hutang. Aula jiwaku bisa menangkapmu terakhir kali. Kali ini, saya pasti akan menangkap dan memenjarakan Anda lagi. Uap hitam melonjak. Guyu tampak seperti dewa iblis yang turun ke pesawat ini. Dia mengangkat kepalanya dan meraung ke arah langit. Setelah itu, suara dentang terdengar. Kabut hitam mengandung banyak rantai hitam. Mereka diiringi teriakan tajam saat mereka bergegas menuju Yao Lao. Momentum itu nampaknya sangat menakutkan. Yao Lao tertawa kecil saat melihat serangan ini, tapi dia tidak mundur. Dou Qi meletus dan dia berubah menjadi sambaran petir yang bertabrakan dengan Guyu. Xiao Yan juga berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu kepada Tianzun pertama saat Yao Lao bertukar pukulan dengan Guyu.
Matanya menyapu para ahli dari aula jiwa di sekitarnya sebelum dia beralih ke kelompok dokter peri kecil di jarak yang cukup dekat. Dia tertawa. Aku serahkan yang lainnya padamu. Meskipun aula manusia ini dijaga ketat dengan banyak Tianzun yang hadir, dokter peri kecil dan King Lin dapat melawan ahli Ban Sheng dengan kekuatan mereka saat ini. Tentu saja, mereka tidak takut dengan keunggulan jumlah pihak lawan. Jika seseorang memasukkan 3 murid bunga ular giok hijau King Lin, sulit untuk memprediksi siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari keunggulan numerik selama pertarungan. Ekspresi Tianzun pertama berubah sedikit dingin setelah melihat pertempuran ini terjadi. Tangan di bawah lengan bajunya mulai membentuk segel dengan cepat. Cici. Ruang di sekitar Xiao Yan berfluktuasi setelah segel terbentuk. Banyak sosok putih muncul di mata Xiao Yan. Ruang di sekitarnya tiba-tiba dipenuhi oleh banyak tulang putih tajam yang menusuk ke arahnya dengan kecepatan seperti kilat. Hanya permainan anak-anak. Xiao Yan hanya menyeringai ketika dia melihat kecepatan kilat dari tulang yang menusuk itu. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya saat api yang kuat keluar dari tubuhnya. Suhu yang mengerikan melelehkan tulang yang menusuk dalam sekejap. Kaisar menusuk tulang langit. Tulang-tulang yang menusuk berserakan dan jeritan dingin yang luar biasa tiba-tiba terdengar. Ruang di atas kepala Xiao Yan dengan cepat berfluktuasi. Bilah tulang besar berisi aura aneh menerobos ruang kosong. Ini bergetar saat meretas ke arah Xiao Yan. Wah! Fluktuasi yang tidak biasa menyebar setelah bilah tulang aneh ini diayunkan. Itu terbang menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Ini adalah serangan spiritual. Xiao Yan sedikit terkejut saat dia merasakan fluktuasi misterius ini. Tidak disangka bahwa Tianzun pertama benar-benar tahu cara menggunakan serangan spiritual. Sayangnya, Xiao Yan tidak pernah takut pada siapapun ketika harus bentrok dalam hal serangan spiritual. Rusak. Tangan Xiao Yan terkepal. Ekspresinya tenang saat dia melayangkan pukulan ke depan. Tidak ada gerakan mewah atau fluktuasi Douqi. Sebaliknya, kekuatan spiritual muncul dari alis Xiao Yan saat dia melemparkan tinjunya ke depan. Blaar. Angin tapak spiritual yang tak terlihat mengalir menjauh dari telapak tangan Xiao Yan. Itu bertabrakan dengan fluktuasi tulang di udara. Keduanya saling memusnahkan. Tubuh Tianzun pertama berkedip-kedip setelah melihat Xiao Yan dengan mudah menghancurkan fluktuasi spiritual itu. Dia muncul di bawah tulang setinggi 1000 kaki di langit. Kabut hitam melonjak dari tangannya sebelum kabut itu berubah menjadi tangan raksasa yang meraih gagang pedang. Dengan teriakan dingin, bilah tulang itu merobek ruang itu sendiri. Itu disertai dengan fluktuasi tajam yang sangat menakutkan saat ia menebas dengan marah. Bilah tulang itu agak aneh. Sepertinya itu bisa melukai jiwa seseorang. Sebilah tulang besar dengan cepat tumbuh di mata Xiao Yan. Tangannya tiba-tiba menekan udara kosong saat tanah di bawahnya dengan cepat menonjol keluar. Hampir 100 pilar lava tiba-tiba melesat dan bertabrakan dengan keras dengan bilah tulang dari segala arah. Pertama Tianzun mendengus dingin setelah serangannya diblokir. Bilah tulang besar itu dipotong dengan lembut dan ratusan pilar magma yang lebih besar mulai meledak. Bahkan energi api ganas di bawah tanah dengan paksa ditekan oleh pedangnya. Xiao Yan, bilah tulang orang tua ini dibuat dari tulang puluhan ribu orang. Ada banyak bilah spiritual tak dikenal yang terkandung di dalamnya. Begitu pedang ini menyerang tubuh seseorang, dia akan menderita kepahitan karena dimakan oleh puluhan ribu jiwa. Bilah tulang di tangan Tianzun pertama menebas secara horizontal saat dia berbicara dengan suara yang menyeramkan. Saya sangat menghargai Anda dengan menggunakan ini untuk mengambil nyawa Anda. Tindakan yang tidak lazim. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Dia mempertahankan api surgawi untuk menjaga tubuhnya. Aura pedang apapun yang dapat melukai jiwanya diblokir. Dia segera melambaikan tangannya saat 5 kelompok api muncul di depannya. Termasuk api hati laut, yang telah dia sempurnakan sebelumnya, dia memiliki total 5 jenis api surgawi asli. Karena kamu sangat percaya pada tulangmu yang patah ini, aku akan menghancurkannya. Segel tangan Xiao Yan berubah dengan kecepatan seperti kilat. Setelah segel tangannya berubah, 5 kelompok api surgawi di depannya mulai membengkak. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi serigala, macan tutul, naga, dan seterusnya, roh api yang sangat besar. Mereka melayang di langit dan terhubung satu sama lain.
Setelah itu, mereka dengan cepat membentuk formasi api besar. Teknik pengusiran api 5 cincin. Jika 4 dari 5 roh dibentuk oleh api surgawi, kekuatannya bisa sebanding dengan keterampilan Dou kelas Tian. Saat ini, Xiao Yan telah menggunakan api surgawi untuk membentuk semuanya. 5 jenis api surgawi telah melepaskan teknik pengusiran api 5 cincin hingga batasnya. Bas! 5 jenis roh api dengan cepat bergabung. Mereka berubah menjadi lingkaran api setinggi 1000 kaki dalam sekejap mata. Cincin api itu berputar dengan liar. Bahkan ruang angkasa itu sendiri telah benar-benar runtuh pada saat ini, tampak seperti mulut hitam yang besar dan ganas. Sombong sekali. Pertama Tianzun tersenyum lebar. Ki hitam melonjak dari dalam sebelum berubah menjadi banyak jiwa yang tampak ganas. Pekikan tajam yang menyedihkan terus menyerang tulang belulang. Saat banyak jiwa ini melonjak ke dalamnya, darah merah cerah mulai muncul secara bertahap di permukaan bilah tulang yang putih dan padat. Itu tampak seperti garis darah hitam. Tebasan penghancur jiwa. Mengikuti jejak darah aneh yang muncul di tulang belulang, ekspresi serius mulai muncul di wajah Tianzun pertama. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan sebilah tulang besar dengan keras menembus cincin api yang tergantung di langit. Hancurkan! Ekspresi merah-memerah muncul di wajah Tianzun pertama. Ruang runtuh kemanapun bilah tulang itu lewat. Tanah puluhan ribu kaki di bawah mereka dibelah, membentuk jurang selebar 1000 kaki. Pemutar! Segel tangan Xiao Yan berubah saat dia merasakan keganasan serangan pedang Tianzun pertama. Cincin api itu berputar dengan liar. Itu tampak seperti piring bergigi yang menutupi langit. Itu mengeluarkan suara mendengung dan melaju ke depan dengan kecepatan ekstrim. Akhirnya, ia bertabrakan dengan tulang besar itu tanpa menyerah. Terang! Suara gemetar bumi segera muncul di atas ruang yang telah disegel. Badai energi yang dahsyat melanda dengan kecepatan yang tidak terkendali. Aula hitam besar telah runtuh sepenuhnya saat ini. Bab 1489 kalah. Terang. Fluktuasi energi yang mengerikan menyebar dengan gila-gilaan ke seluruh langit. Bahkan penghalang spasial yang menutupi area ini telah terguncang hingga muncul riak-riak kuat. Garis retakan samar mulai menyebar. Blaar! Badai berguncang dengan hebat di titik di mana kedua serangan itu bertabrakan. Lingkaran api yang sangat besar itu terdorong mundur saat semakin redup, namun ia masih berputar dengan kecepatan tinggi. Pada akhirnya, itu hilang sama sekali. Bilah tulang besar itu terbang mundur dari badai saat cincin api menghilang. Akhirnya mendarat di gunung. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan gunung itu menjadi reruntuhan total. Bilah tulangnya tergeletak lemah di atas batu yang hancur. Jelas bahwa tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan banyak dari bentrokan langsung ini. Keduanya mengalami sejumlah luka. Bilah tulang ini memang sedikit misterius. Susunan api besar di atas kepala Xiao Yan perlahan menghilang. Itu kembali ke 5 kelompok api yang ditelannya. Matanya sedikit terkejut saat dia melihat bilah tulang putih yang lebat. Dia bisa merasakan fluktuasi tenang dan aneh yang dipancarkan dari tulang belulang saat bersentuhan. Riak seperti ini sangat berbahaya bagi jiwa seseorang. Jika api surgawinya tidak menjaga jiwanya, dia akan menderita. Kamu memang layak menjadi seseorang yang menyebabkan aula jiwaku berulang kali gagal menangkapmu. Kamu memang punya beberapa kemampuan. Mata Tianzun pertama samar-samar mendapatkan kesungguhan tambahan saat dia melihat ke arah Xiao Yan. Anda telah berkembang dari Dou Sheng Bintang 1 menjadi Dou Sheng Bintang 2 dalam waktu singkat. Bahkan aku harus memujimu untuk itu. Jika Anda bersedia bergabung dengan aula jiwa saya, posisi Anda pasti tidak akan kalah dengan saya. Xiao Yan mengungkapkan senyuman aneh saat mendengar kata-kata ini. Hubungan antara dia dan aula jiwa telah mencapai titik di mana keduanya tidak akan berhenti sampai yang lain binasa, namun lelaki tua ini sebenarnya mencoba merekrutnya. Ekspresi aneh Xiao Yan tertangkap oleh mata Tianzun pertama. Hal ini menyebabkan Tianzun pertama merasa sedikit marah di dalam hatinya. Dia dengan dingin tertawa. Kamu adalah orang yang sombong. Di masa depan, Anda akan memahami betapa kuatnya klan Hun di seluruh benua ini. Seseorang sepertimu hanyalah keberadaan seperti semut. Sangat mudah bagi klan Hunku untuk membunuhmu. Apakah begitu? Xiao Yan tidak berkomitmen.
Sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan samar saat dia berkata. Namun, sebelum ini, aku akan menghabisimu terlebih dahulu. Hanya denganmu? Tawa aneh seperti burung hantu malam keluar dari mulutnya. Tangannya meraih kekacauan di bawah dan sebilah tulang besar terbang keluar. Itu dihentikan di depan Tianzun pertama. Tubuhnya bergerak sebelum berdiri di atas tulang. Banyak riak muncul di tulang belulang. Tubuh Tianzun pertama perlahan bergabung menjadi sebilah tulang. Perpaduan manusia dan pedang. Xiao Yan tanpa sadar mengangkat alisnya saat melihat penggabungan ini. Xiao Yan, aku telah berlatih keras selama beberapa ratus tahun untuk menggabungkan tubuhku dengan pedang kaisar tulang. Ini adalah pertama kalinya saya menggunakannya melawan lawan. Kamu akan dijadikan korban untuk pedangnya. Pedang kaisar tulang yang sangat besar melayang di udara. Wajah Tianzun pertama muncul di tubuhnya yang putih dan kokoh. Bekas luka darah kecil yang tak terhitung jumlahnya perlahan menyebar ke seluruh bilahnya, tampak seolah-olah itu adalah pembuluh darah yang padat. Wah! Suara Tianzun pertama baru saja terdengar ketika pedang kaisar tulang gemetar. Keberadaannya dengan cepat menghilang. Kecepatan luar biasa. Keterkejutan meningkat dalam hati Xiao Yan saat bilah tulangnya menghilang. Tubuhnya melangkah mundur secara refleks. Ruang di depan Xiao Yan berfluktuasi saat dia melakukannya. Sebuah pisau tajam tiba-tiba menebas. Bilahnya berjarak setengah kaki dari kepala Xiao Yan. Hei, reaksimu cukup cepat. Tawa aneh keluar dari pedang kaisar tulang setelah tebasannya meleset. Bilahnya bergetar dan jeritan yang tidak biasa tiba-tiba terdengar. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap. Mereka membungkus Xiao Yan di saat berikutnya sebelum cahaya pedang tajam itu melesat ke arah tempat mematikan di sekitar Xiao Yan. 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Ekspresi Xiao Yan menjadi serius saat serangan tajam dari pedang kaisar tulang menekannya. Dia mengepalkan tangannya dan penguasa Xuan berat muncul di dalamnya. Penguasa itu mengguncang bayangan penguasa sebanyak-banyaknya hingga membentuk jaring pertahanan yang melilit tubuhnya. Terang! Terang! Banyak bayangan pedang tajam mengalir ke sosok penguasa seperti badai, menyebabkan gelombang percikan api meletus. Ruang di sekitarnya akan terbelah dan membentuk retakan hitam pekat setiap kali bayangan penggaris dan bayangan pedang berbenturan. Serangan pedang kaisar tulang mulai melonjak ketika menghadapi pertahanan seperti cangkang kura-kura Xiao Yan. Kecepatan serangan yang sangat mengerikan ini menyebabkan ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan. Hanya serangan ini saja yang memungkinkan Tianzun pertama melawan ahli Dou Sheng bintang 2 tingkat lanjut. Bahkan Yao Ming akan kesulitan mengalahkannya. Apa yang disebut perpaduan pisau dan manusia memang cukup misterius. Bang! Xiao Yan memfokuskan pikirannya saat dia membangun pertahanannya. Perasaan bahaya tiba-tiba muncul di hatinya pada saat tertentu ketika kepalanya tiba-tiba berbalik. Blar! Cahaya pedang yang menyilaukan dengan paksa merobek bayangan penguasa di sekitar Xiao Yan saat kepalanya menoleh. Sinar cahaya dingin yang tajam menebas bahu Xiao Yan. Sinar itu memancarkan gelombang cahaya saat bersentuhan dengan tubuhnya. Cahaya pisau tajam terhalang. Segera setelah itu, cahaya itu dengan paksa dibelah oleh bilahnya saat pedang kaisar tulang tanpa ampun menembus ke bahu Xiao Yan. Terang! Percikan api keluar saat Xiao Yan dipukul, tapi darah segar tidak mengalir darinya. Beberapa pecahan-pecahan skala pecah. Fragmen skala itu berasal dari baju zirah kuno naga Phoenix yang tersembunyi di bawah kulitnya yang telah dipanggil olehnya pada saat kritis ini. Ding! Penguasa berat di tangan Xiao Yan tiba-tiba diayunkan setelah pedang kaisar tulang menghantamnya. Itu dengan kejam menabrak pedang kaisar tulang dan mengirim pedang itu terbang. Dia menoleh dan melihat bekas darah samar di bahunya. Ekspresinya menjadi sedikit suram. Ini adalah pertama kalinya formasi pertahanannya dipatahkan secara paksa setelah dia menggunakan 6 penguasa aliran tubuh sendi. Dari sini, orang dapat mengetahui betapa mengerikannya kecepatan serangan Tianzun pertama setelah gabungan manusia dan pedang. Tubuh tangguh. Tubuh Tianzun pertama sekali lagi muncul di pedang kaisar tulang yang telah dikirim terbang. Anehnya dia tertawa ketika dia melihat Xiao Yan dan berkata, "Kecepatanmu terlalu lambat. Ia tidak bisa mengejarku setelah aku bergabung dengan pedang." Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia mengangguk pelan namun tidak menyangkal kekuatan Tianzun pertama ini.
Serangan ini saja dapat menantang dua bintang Dou Sheng tingkat lanjut. Poin ini saja sudah membuat Tianzun pertama bangga. Hah! Nafas panjang perlahan keluar dari dalam mulut Xiao Yan. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius saat tangannya disatukan. Setelah itu, mereka dengan cepat berubah dan membentuk banyak segel tangan yang rumit. Setelah perubahan pada segel tangan ini, kekuatan spiritual di alisnya tiba-tiba terlepas dari tubuhnya. Itu berubah menjadi sosok ilusi besar yang menutupi tubuhnya. Karena kamu cepat, aku akan lebih cepat dari kamu. Tangan Xiao Yan perlahan berhenti. Senyuman dingin muncul di wajahnya. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Kamu. Pikiran Xiao Yan bergerak saat sosok ilusi besar itu perlahan melebarkan mulutnya yang besar. Serangan spiritual yang mengerikan tiba-tiba melanda seperti badai. Blaar. Serangan spiritual sonik yang menakutkan ini menyebar melalui udara. Mayat hampir 70% ahli aula jiwa di area ini tiba-tiba menjadi kaku saat ini. Sebuah ledakan terdengar saat tubuh mereka menghilang. Jiwa dan tubuh fisik mereka telah dihancurkan oleh serangan spiritual ini. Terang. Serangan spiritual yang kuat terdeteksi oleh Tianzun pertama. Sebelum dia bisa melakukan apapun setelah mendeteksinya, serangan spiritual menghantam tubuhnya. Pedang kaisar tulang yang sangat besar dikirim terbang pada saat ini. Sesosok tua juga terbang keluar dari pedangnya ketika serangan spiritual ini mendarat. Seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar. Tianzun pertama dikirim terbang dari pedang kaisar tulang oleh Xiao Yan. Jari musim semi kuning. Xiao Yan tiba-tiba menekan dengan jarinya setelah menyaksikan Tianzun pertama dengan paksa terlempar dari pedang kaisar tulang. Tangan energi yang sangat besar kemudian muncul sebelum dengan kejam menekan tubuh Tianzun pertama. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan tubuh Tianzun pertama meledak hampir seketika. Lengannya berubah menjadi kabut berdarah. Telapak tangan musim semi kuning. Raungan dan jari membalikan keadaan, tapi Xiao Yan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia sekali lagi membanting telapak tangannya ke depan saat telapak energi yang sangat besar terbentuk. Itu mengenai tubuh Tianzun pertama. Tubuh Tianzun pertama seperti bola meriam yang ditembak jatuh dari langit dan tanpa ampun menembus tanah. Gelombang mengerikan muncul dengan kuat dari tanah, membentuk lubang sedalam beberapa ribu kaki. Dalam 3 serangan, 3 keterampilan pamungkas iblis suci Huang Quan dilepaskan oleh Xiao Yan dengan sangat familiar. Kemarahan ilahi musim semi kuning akan membahayakan jiwa seseorang sementara jari musim semi kuning dan tapak musim semi kuning akan menghancurkan tubuh seseorang. Kekuatan gabungan mereka hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Xiao Yan melayang di langit. Dia perlahan menghembuskan napas saat matanya melihat ke lubang yang dalam dengan sedikit ketidakpedulian. Ada sedikit aura tersisa di tempat itu. Jelas sekali, Tianzun pertama masih memiliki sisa nafas. Mati. Mata Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh. Jarinya menunjuk ke dasar lubang yang dalam dari jarak yang sangat jauh. Dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya saat aula besar tiba-tiba mengeluarkan riak energi yang sangat kuat. Ruang di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi. Sesosok perlahan muncul. Di saat yang sama, aura yang sangat kuat juga menyapu ruang tertutup ini. Xiao Yan, beraninya kamu. Xiao Yan menyeringai setelah mendengar suara rendah dan dalam. Dia melihat sosok mirip hantu. Sepertinya dia tidak merasa aneh jika sosok manusia ini tiba-tiba muncul. Suaranya tenang saat dia berkata, "Wakil Kepala Aula Jiwa, apakah kamu akhirnya tidak dapat menahan diri lebih lama lagi setelah bersembunyi begitu lama?" Bab 1490 Pertumpahan Darah. Sosok manusia yang muncul di depan Xiao Yan seluruhnya diselimuti kabut hitam. 2 mata yang sangat gelap dan pekat muncul dari kabut, menyebabkan hati seseorang merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Orang misterius ini secara mengejutkan adalah wakil kepala aula jiwa, yang ikut campur ketika aliansi Istana Langit dibentuk saat itu. Xiao Yan, kamu memaksa aula jiwaku untuk menyerahkan mayat Xiao Shan. Kabut hitam perlahan beriak saat wajah pucat luar biasa terungkap. Wajah itu tidak terlihat tua. Sebaliknya, dia tampak seperti seorang pemuda, tetapi nada suara yang digunakan pemuda ini sangat seram. Hal ini memungkinkan seseorang untuk memahami bahwa usia orang ini jelas tidak seperti yang terlihat di permukaan.
Aku telah mengatakan bahwa jika terjadi sesuatu pada ayahku, aku akan menyerahkan giok Dewa Kuno To Usheh kepada klan Gu. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia tidak merasakan rasa takut sedikit pun. Jika seseorang mengungkapkan kelemahan sekecil apapun kepada orang-orang dari aula jiwa ini, orang-orang ini akan meraihnya dan seseorang tidak akan pernah bisa pulih. Meskipun dia terus-menerus mengkhawatirkan keselamatan Xiao Shan dalam pikirannya, dia tidak mengungkapkan pemikiran seperti itu melalui tindakannya. Kalau tidak, yang akan menderita adalah ayahnya dan dia. Aku secara pribadi akan membawamu kembali ke klan Hun kali ini dan membiarkan kalian berdua bersatu kembali. Senyuman dingin dan acuh tak acuh muncul di wajah wakil ketua aula. Awalnya, klan berencana mengizinkanmu hidup lebih lama. Namun, sepertinya kamu tidak menghargai kesempatan seperti itu. Xiao Yan tidak berkomitmen. Dia terlalu malas untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal kepada wakil ketua ini. Dengan lambaian tangannya, api panas tiba-tiba melesat menuju lubang besar di bawah. Dia berencana untuk memukuli seekor anjing ketika sedang jatuh, jadi dia akan menghabisi Tianzun pertama di tempat ini. Mata wakil kepala aula jiwa segera berubah menjadi dingin setelah dia melihat Xiao Yan menyerang untuk membunuh di depannya. Dia menjentikkan jarinya dan uap hitam keluar. Uap hitam itu berubah menjadi naga hitam yang menelan apinya. Setelah itu, tangannya yang besar meraih Xiao Yan. Kabut hitam bergulung dari jari-jarinya ke segala arah. Kabut hitam ini berubah menjadi 5 rantai besar yang meluncur menuju Xiao Yan dengan suara benturan. Jangan berpikir bahwa kamu bisa bertindak sombong hanya karena kamu telah menembus bintang kedua kelas Do Usheng. Anda bahkan tidak layak disebutkan di depan saya. Keganasan muncul di wajah wakil ketua aula. Kekuatannya setara dengan Do Usheng bintang 3 tingkat lanjut, dan dia hanya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan 3 raja naga besar dari 3 pulau naga. Kekuatan semacam ini benar-benar bisa menghancurkan Xiao Yan. Namun, ekspresi Xiao Yan tetap tenang ketika wakil kepala aula jiwa menyerang dengan tajam. Xiao Yan tidak berniat menghadapi serangan ini. Sebaliknya, dia mengambil lubang besar di bawah dari jarak yang sangat jauh. Tangan api besar muncul di langit dan meraih lubang besar di bawah. Anda mencari kematian. Mata wakil ketua aula berubah suram ketika dia melihat Xiao Yan mengabaikannya sama sekali. Dia tersenyum lebar saat rantai hitam mengelilingi Xiao Yan sebelum tiba-tiba mengencang. Terang! Terang! Ruang di sekitar Xiao Yan tiba-tiba berfluktuasi saat rantai hitam terjalin di sekelilingnya. Aliran spasial yang sangat liar dan penuh kekerasan menyebar. Kekuatan sobek yang mengerikan menghancurkan rantai itu. Siapa ini? Intervensi yang tiba-tiba menyebabkan wakil ketua aula merasa terkejut. Matanya buru-buru menyapu sekeliling saat dia berteriak dengan suara dingin. Kamu juga tidak layak disebut di mata kaisar ini. Suara dingin perlahan terdengar setelah wakil ketua aula mengucapkan kata-kata itu. Wakil ketua aula kemudian melihat sosok cantik dengan proporsi yang baik tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan. Dia bisa merasakan tekanan yang relatif kuat yang berasal dari sosok ini. Siapa kamu? Ini masalah aula jiwaku. Orang luar tidak boleh ikut campur, setidaknya kamu terlibat. Mata wakil ketua aula muram saat dia menatap sosok berambut ungu dan menuntut dengan suara yang dalam. Apakah aula jiwa sangat bagus? Zian mengerucutkan bibirnya saat mendengar ini. Dia terlihat sangat meremehkan. Selama masa kekuasaan dan kemakmuran suku naga hampa kuno, mereka bahkan tidak takut pada klan Hun. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang faksi bawahan klan Hun, seperti aula jiwa. Xiao Yan mengatakan bahwa dia akan mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah hari ini. Mata indah Zian menyapu wakil ketua aula-aula jiwa ini. Dia tersenyum tipis dan berkata, bukankah akan baik-baik saja jika kamu terus bersembunyi di dalam? Mengapa Anda harus keluar dan mencari kematian? Sangat sombong. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan untuk membunuh saya. Ekspresi wakil ketua aula sangat jelek saat dia berteriak dengan suara dingin. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia mendengar ancaman yang begitu nyata dan merasa diremehkan. Meskipun dia bisa merasakan bahwa Zian adalah seorang ahli yang telah mencapai bintang keempat kelas Do Usheng, dia mungkin tidak akan mati jika mereka benar-benar bertarung. Xiao Yan melirik wakil ketua aula ini sebelum benar-benar mengabaikannya.
Dia menggerakkan tangannya, menyebabkan tangan api yang besar menarik Tianzun pertama keluar dari lubang yang besar dan dalam. Pada saat ini, lengan Tianzun pertama meledak menjadi kabut berdarah dan darah segar menutupi tubuhnya. Bahkan jiwanya telah terluka oleh kemarahan ilahi musim semi kuning dari sebelumnya. Penglihatannya bahkan menjadi sedikit kabur karena tubuh fisik dan bahkan jiwanya mengalami kerusakan parah. Mata Xiao Yan dengan tenang mengamati Tianzun pertama, yang tampaknya terluka parah sehingga dia tidak mampu membalas. Tangan apinya yang besar menarik Tianzun pertama menjauh, tetapi wajah tua kusam itu tiba-tiba menunjukkan keganasan baru ketika Tianzun pertama berada kurang dari 100 kaki jauhnya dari Xiao Yan. Tubuhnya mulai membengkak. Blaar! Tubuh bengkaknya baru saja selesai ketika Xiao Yan mengepalkan tangannya tanpa ekspresi. Tangan api besar itu tanpa ampun menghancurkan Tianzun pertama. Kekuatan mengerikan ini menyebabkan tubuh fisik Tianzun pertama meledak. Wah! Cahaya hitam tiba-tiba muncul setelah tubuh fisik Tianzun pertama meledak. Itu dengan liar melesat ke arah wakil ketua aula dari aula jiwa. Dan berkata, "Bukankah akan baik-baik saja jika kamu terus bersembunyi di dalam? Mengapa Anda harus keluar dan mencari kematian? Mencoba melarikan diri?" Xiao Yan mendengus dingin setelah menyadari bahwa jiwa Tianzun pertama berencana untuk melarikan diri. Ketika sampai pada ahli seperti itu, adalah mungkin untuk berubah ke tubuh fisik lain dan dilahirkan kembali selama jiwa seseorang tidak hancur. Saat itu, dia akan menjadi ancaman besar lagi. Tentu saja, Xiao Yan tidak mungkin membiarkan ancaman seperti itu lolos, jadi dia menjentikkan jarinya dan tangan api besar itu berubah menjadi jaring api yang membungkus jiwa Tianzun pertama. "Beraninya kamu!" Ekspresi wakil kepala aula jiwa tenggelam ketika dia melihat upaya Xiao Yan untuk menangkap Tianzun pertama. Dia mengangkat tangannya dan kabut hitam muncul dari lengan bajunya ke segala arah. Kabut hitam menutupi matahari dan meresap ke udara saat menyapu ke arah Xiao Yan. "Kamu tidak akan bisa menyerang di depan kaisar ini." Zian dengan dingin tertawa ketika wakil ketua aula ini menyerang. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat dan cahaya keemasan gelap keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, kilauan ini membentuk naga emas besar. Naga itu melebarkan mulutnya dan bertingkah seperti ikan paus besar yang menelan air. Dalam beberapa tarikan napas, naga itu telah melahap kabut hitam bahkan dengan sifat erosi kabut yang sangat kuat. "Suku naga hampa kuno?" Wakil kepala aula jiwa berseru setelah melihat naga emas besar yang dipanggil Zian. "Kembali!" Xiao Yan mengulurkan tangannya setelah Zian memblokir wakil ketua aula-aula jiwa. Jaring api membungkus jiwa Tianzun pertama. Suhu tinggi yang terpancar dari jaring menyebabkan Tianzun pertama mengeluarkan pekikan yang menyedihkan. Segera setelah itu, jiwa itu terbang kembali dan mendarat di tangan Xiao Yan. Xiao Yan memandangi kumpulan kabut hitam di jaring api di tangannya. Kabut hitam bergejolak sebelum berkumpul di wajah Tianzun pertama. Ada kekejaman yang tiada tara memenuhi wajah itu. Xiao Yan mengabaikan kebencian Tianzun pertama. Dia mengecilkan penghalang api dan membentuk botol batu giok api. Setelah itu, dia memasang segel spiritual di atasnya dan melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Karena orang itu adalah Tianzun pertama dari aula jiwa, dia pasti mengetahui banyak rahasia. Mungkin bisa mendapatkan informasi tentang motif aula jiwa mengumpulkan jiwa dari mulutnya. "Tidak disangka kamu bahkan bisa meminta suku naga hampa kuno untuk membantumu." Wakil ketua aula-aula jiwa tanpa sadar tertawa dalam kemarahan yang luar biasa setelah menyaksikan Xiao Yan menyegel jiwa Tianzun pertama. Dou Sheng bintang 4 dapat dianggap sebagai ahli top bahkan di dalam klan Hun. Dia tidak menyangka Xiao Yan bisa mengundang ahli seperti itu kali ini. "Namun, aula jiwaku bukanlah tempat di mana anak muda sepertimu bisa melakukan pertumpahan darah hanya karena kamu mau." Wakil ketua aula-aula jiwa tiba-tiba mundur. Pada saat yang sama, token giok perak muncul di tangannya. Dia menghancurkan token tersebut dan fluktuasi spasial yang sangat padat mulai menyebar dengan cepat, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa terowongan spasial tidak muncul setelah token spasial dipatahkan. Energi spasial berfluktuasi sejenak sebelum perlahan menghilang. "Saya telah menggunakan aliran spasial yang kacau untuk mengelilingi ruang di area ini. Tidak ada riak spasial yang bisa dipancarkan. Oleh karena itu, kamu tidak akan bisa memanggil bala bantuan apapun bahkan jika kamu menggunakan token giok spasial."
Zian berbicara sambil tersenyum sambil mengejek wakil kepala aula jiwa, yang ekspresinya perlahan menjadi jelek. Wajah wakil ketua aula berkedut. Hatinya akhirnya hancur. Kali ini, kelompok Xiao Yan telah benar-benar bersiap. Aula jiwa telah mengejar saya dan guru saya selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya membayar hutang itu. Tenang, aku akan menghancurkan aula surga, bumi, dan manusia satu persatu. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan janji yang kuat saat dia melihat ke arah wakil kepala aula jiwa dan berbicara. Xiao Yan, satu-satunya kesalahan yang dilakukan aula jiwaku selama bertahun-tahun ini adalah gagal membunuhmu sejak dini. Ini memungkinkan Anda memperoleh kekuatan, tetapi Anda tidak boleh bahagia. Meskipun klan Hun saya tidak dapat menyerang Anda karena kesepakatan antara klan kuno, tidak akan lama lagi perjanjian tersebut tidak akan dapat menahan klan Hun saya. Pada saat itu, Anda akan menemukan bahwa klan Hun saya jauh melebihi imajinasi Anda. Wakil ketua aula dari aula jiwa menarik napas dalam-dalam. Dia melihat ke ruang yang hancur ini. Bahkan setengah dari aula hitam besar telah runtuh. Sejumlah besar ahli dari aula jiwa telah hilang selama gelombang energi yang dipancarkan dari pertempuran sebelumnya. Kali ini, kekalahan aula manusia sangat menyedihkan. Pada saat itu, klan Siamu dan aliansi Istana Surgawi akan musnah seluruhnya. Wakil ketua aula jiwa tertawa terbahak-bahak saat tubuhnya tiba-tiba meledak. Kabut hitam menyebar dan dengan paksa mengoyak aliran spasial yang kacau. Tubuhnya bergerak, melewati air mata, dan menghilang. Orang ini telah meninggalkan semua orang di aula manusia. Bab 1491 Gugus Cahaya Jiwa. Mundurnya wakil ketua aula jiwa sebelum pertarungan jelas melebihi ekspektasi kelompok Xiao Yan. Oleh karena itu, dia diizinkan untuk merobek ruang dan melarikan diri sebelum ada yang bisa bereaksi. Orang ini sangat cepat dalam berlari. Xiao Yan menatap ke tempat wakil ketua aula melarikan diri dan mengerutkan kening, tapi kerutan itu dengan cepat mengendur. Wakil ketua aula jiwa bukanlah orang biasa. Dia memiliki kekuatan Dou Sheng bintang 3 tingkat lanjut. Jika Zian tidak menemani mereka hari ini, pertempuran yang sangat menyedihkan pasti akan terjadi. Terlebih lagi, bahkan setelah mengalami pertempuran seperti itu, Xiao Yan tidak yakin dia benar-benar bisa membunuh wakil ketua aula seperti dia telah membunuh Tianzun pertama. Bagaimanapun, kekuatan wakil ketua aula jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Tianzun pertama. Meski tidak sulit untuk mengalahkannya, aku tidak bisa menghentikannya jika dia memilih melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Zian juga merasa sedikit tidak berdaya. Jika ahli Dou Sheng bintang 3 bersikeras untuk melarikan diri, dia tidak akan bisa menghentikan ahli itu, dan wakil ketua aula jiwa ini sangat berhati-hati. Dia baru saja melarikan diri bahkan sebelum bertarung. Oleh karena itu, Zian tidak akan mampu menolaknya. Lupakan saja. Tidak masalah jika dia melarikan diri. Cepat atau lambat aula jiwa akan menebak bahwa kitalah yang bertanggung jawab atas masalah ini. Aliansi dan aula jiwa berselisih satu sama lain. Beberapa waktu sebelumnya, aula jiwa telah melancarkan serangan terhadap aliansi. Berkali-kali, kami akan membalasnya. Jika tidak, orang luar mungkin berpikir bahwa aliansi kami hanya dapat ditekan oleh aula jiwa dan bertindak pengecut. Xiao Yan mengangguk jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya sambil tertawa kecil. Mampu menangkap Tianzun pertama dan mendapatkan api hati laut berarti dia telah memperoleh banyak hal selama perjalanan ini. Kehilangan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan aula jiwa tidak dapat menerimanya dengan mudah. Kamu juga harus menghabisi orang-orang yang tersisa. Jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Xiao Yan melirik para ahli dari aula jiwa yang melarikan diri ke segala arah saat Dokter Peri Kecil dan King Lin mengejar. Setelah itu, dia beralih ke medan perang antara Yao Lao dan Sheng Guyu. Sheng Guyu sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat ini. Bahkan auranya menjadi sedikit lelah. Meskipun dia berusaha bersikap keras dengan kata-katanya, dia hanyalah Ban Sheng tingkat tinggi. Mustahil baginya untuk bertarung dengan Yao Lao, yang merupakan seorang elit Dou Sheng. Hanya masalah waktu sebelum dia selesai. Perhatikan Guyu. Jangan biarkan hantu tua ini lolos. Ya. Zian mengangguk. Sosok halusnya bergerak dan bergegas ke depan. Ia menjadi seekor naga besar yang menyerang kawanan kambing. Angin menyapu sekeliling. Dalam waktu singkat,
Para ahli dari aula jiwa dibunuh sepenuhnya olehnya. Xiao Yan terlalu malas untuk membagi perhatiannya dalam menangani pembantaian sepihak ini. Dia menunduk untuk melihat aula besar di bawah. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan penguasa Xuan berat muncul dalam sekejap. Dia dengan kejam menebas aula besar. Pilar api setinggi 1000 kaki meletus dan membelah aula besar itu, memperlihatkan rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Beberapa kelompok cahaya spiritual tergantung di ujung rantai itu. Sudut mata Xiao Yan tanpa sadar bergerak-gerak saat dia melihat puluhan ribu tubuh spiritual. Bajingan dari aula jiwa ini menggunakan jiwa-jiwa ini sebagai makanan. Xiao Yan dengan lembut melambaikan tangannya. Angin kencang bertiup seperti badai liar. Rantainya hancur dan jiwa-jiwa di dalam kelompok cahaya membuka mata mereka pada saat ini. Mereka melihat sekeliling mereka dengan lemah dan tersesat. Setelah itu, fluktuasi spiritual yang sangat menggembirakan terpancar. Meskipun mereka tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi, mereka bisa merasakan kebebasan. Mereka telah dikurung di tempat ini selama beberapa tahun sebagai tahanan. Terkadang, bahkan kematian sendiri menjadi satu-satunya harapan mereka. Kalian semua harus pergi. Jangan biarkan aula jiwa menangkapmu lagi. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia kemudian berbicara sambil melihat jiwa-jiwa itu. Beberapa dari mereka tampak begitu bahagia dan gembira hingga menangis. Banyak jiwa berlama-lama di langit. Beberapa berlutut di hadapan Xiao Yan sementara yang lain membungkuk dalam-dalam padanya. Akhirnya, mereka keluar dari penghalang sambil bersiul dan dengan gila-gilaan menuju ke dunia luar. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat jiwa-jiwa itu melarikan diri. Dia baru saja hendak berbalik ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di hatinya. Matanya memandang ke aula yang telah berubah menjadi reruntuhan saat dia samar-samar merasakan fluktuasi aneh dari dalamnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum perlahan mendarat. Dia dengan lembut melambaikan tangannya saat angin yang menakutkan membuat pilar batu setinggi 1000 kaki terbang. Xiao Yan dengan cepat menggali lebih dalam. Reruntuhan itu terbelah dan memperlihatkan lubang besar dalam sekejap mata. Ada kumpulan cahaya berukuran 5 kaki yang tergantung di dalam lubang. Gugus cahaya transparan. Bagian luarnya diikat dengan banyak rantai hitam. Ujung lain dari rantai ini telah terhubung dengan jiwa-jiwa yang telah melarikan diri sebelumnya. Kelompok cahaya ini adalah sesuatu yang terbentuk dari tubuh spiritual itu sebelumnya. Ini. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat gugusan cahaya ini. Dia bisa merasakan fluktuasi spiritual yang sangat menakutkan di dalam gugus cahaya. Terlebih lagi, fluktuasi spiritual ini sangat murni. Tidak ada satupun pengotor yang tercampur di dalamnya. Ini adalah inti dari jiwa, suara Yao Lao terdengar dari belakang Xiao Yan. Xiao Yan menoleh dan melihat Yao Lao turun dari langit. Hantu tua Guyu dengan cepat musnah setelah Xian turun tangan. Oleh karena itu, Yao Lao bebas melihat-lihat. Inti jiwa, Xiao Yan perlahan bergumam. Pada saat ini, dia secara alami memahami sesuatu. Jiwa adalah dasar kehidupan. Semua makhluk hidup mempunyai jiwa dan jauh di dalam jiwa terdapat petunjuk hakikat jiwa. Inilah landasan pembentukan jiwa. Ini bisa digambarkan sebagai energi paling misterius namun paling murni di dunia. Jumlah jiwa yang begitu besar membutuhkan setidaknya 1 juta jiwa, ekspresi Yao Lao sedikit rumit saat dia berkata. Kelompok cahaya jiwa ini seharusnya sudah ada dalam koleksi aula manusia selama bertahun-tahun. Wakil ketua aula sangat terburu-buru untuk melarikan diri sehingga dia bahkan gagal membawa barang penting seperti itu. 1 juta jiwa. Xiao Yan menghela napas dengan lembut. Metode aula jiwa ini memang kejam. Untuk mendapatkan esensi jiwa ini, mereka harus mengonsumsi 1 juta jiwa. Lagi pula, ini hanya aula manusia. Masih cukup banyak balai cabang di dataran tengah. Tempat-tempat itu kemungkinan besar juga memiliki benda-benda misterius seperti itu. Aula jiwa ini benar-benar menjadi momok di seluruh benua. Mereka memang sebuah momok, Yao Lao tidak bisa menyembunyikan kebencian di wajahnya. Aula jiwa ini menggunakan segala macam metode untuk mencapai tujuan tercelanya. Metode misterius dan kejam seperti itu tidak ada bedanya dengan memperoleh darah atau daging dari orang hidup. Selain itu, cara ini mungkin lebih kejam.
Aku ingin tahu apa yang direncanakan Aula Jiwa dengan mengumpulkan begitu banyak esensi jiwa. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia merasa bahwa esensi jiwa ini pasti melibatkan suatu skema besar. Menyerap esensi jiwa akan memperkuat kekuatan spiritual seseorang. Jika seseorang memiliki jumlah esensi jiwa yang sangat besar, dia mungkin bisa masuk ke keadaan yang legendaris jika beruntung, Yao Lao menjelaskan perlahan. Apakah maksud guru bahwa seseorang dari Aula Jiwa, bukan klan Hun berencana untuk meningkatkan kekuatan batinnya ke keadaan Apakah ini alasan mengapa mereka menangkap jiwa? Untuk menghilangkan esensi jiwa dari mereka? Xiao Yan bertanya dengan suara kaget. Ini mungkin masalahnya, tapi saya tidak bisa memastikannya. Mereka berencana membuatku tunduk kepada mereka ketika aku ditangkap oleh Aula Jiwa saat itu. Tampaknya mereka membutuhkan keterampilan alkemis saya untuk membantu mereka melakukan sesuatu, tapi saya tidak setuju untuk membantu mereka. Oleh karena itu, saya tidak tahu persis apa yang mereka ingin saya lakukan. Berdasarkan tebakanku, itu pasti ada hubungannya dengan esensi jiwa ini. Yao Lao mengelus dagunya dan berbicara dengan cemberut. Xiao Yan mengerutkan alisnya setelah mendengar tebakan ini. Berbagai tanda ini menunjukkan bahwa Aula Jiwa sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu. Pengumpulan jiwa untuk memurnikan esensi jiwa tampaknya merupakan satu dari banyak langkah. Orang-orang ini, apa yang mereka rencanakan? Xiao Yan pernah bertemu dengan iblis suci Huang Quan. Pakar puncak ini telah berlatih hingga jiwanya mencapai kondisi namun berdasarkan apa yang dikatakan oleh fragmen jiwanya yang tersisa, bahkan jika jiwa seseorang mencapai kondisi seseorang tidak akan dapat mencapai kelas Doudi. Mungkin, hal yang dia sebutkan tersesat di dunia ini adalah kunci untuk memecahkan misteri ini. Mungkinkah hal yang diklaim telah hilang oleh iblis suci Huang Quan adalah esensi jiwa? Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil merasa bingung. Dia menghela nafas. Dia tidak tahu apa-apa bahkan setelah memikirkan apa yang dia maksud. Yang bisa dia katakan hanyalah, apa yang harus kita lakukan dengan benda ini? Xiao Yan secara alami berbicara tentang esensi jiwa di depannya. Benda ini adalah sesuatu yang dibentuk oleh aula manusia setelah melalui banyak kesulitan. Nilainya luar biasa dan tak terukur. Tidak ada yang tahu berapa banyak alkemis yang akan menjadi gila jika benda ini dibawa ke dunia luar. Itu tercipta dari pembantaian orang dalam jumlah yang tak terbayangkan. Ini seharusnya tidak ada di dunia ini. Karena sudah terbentuk, tentu tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Anda harus menerimanya. Tingkat kesadaran spiritual Anda saat ini berada pada tingkatan surgawi tingkat lanjut. Masih ada cara untuk mencapai keadaan surgawi yang sempurna. Itu pasti akan membantumu untuk merebut api teratai pemurni iblis. Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Xiao Yan terkejut saat mendengar saran ini, tapi dia tidak bertindak. Dia menoleh dan melihat gugusan cahaya spiritual. Dengan lambaian tangannya, dia menghancurkan rantai itu. Setelah itu, tangannya perlahan menyentuh permukaan gugus cahaya dan dengan lembut berkata, "Saya akan membantu membalas dendam untuk kalian semua." Kalimat lembut itu tiba-tiba menyebabkan kilauan samar mengirimkan sinyal. Sepertinya ada banyak pesan berbeda yang dipancarkan dari gugus cahaya jiwa. Xiao Yan diam-diam menerima pesan ini. Terlalu banyak esensi jiwa yang dikumpulkan dalam kelompok cahaya ini, jadi tidak ada bentuk kecerdasan di dalamnya. Hanya sebagian dari kebencian, keengganan, dan emosi lain yang ada sebelum kematian total jiwa yang tersisa. Sangat sulit untuk memurnikan emosi ini sepenuhnya. Jika seseorang menyerapnya secara acak, pikirannya akan menyimpang. Namun, satu kalimat dari Xiao Yan sepertinya diam-diam telah menyelesaikan emosi negatif yang tersembunyi ini. Ini bisa dianggap sebagai bentuk kecerdasan lain yang dibentuk oleh esensi jiwa ini. Bahkan ketika mereka mati, mereka akan menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk mempersulit orang yang membunuh mereka. Meskipun tampaknya mudah untuk menyelesaikan emotikon ini, orang-orang dari aula jiwa tidak akan pernah mengatakan kata-kata seperti itu. Bersambung ke episode 269. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.